wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka mereka dihisab dengan mudah. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Jadi orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, maka menerima catatan amal itu dengan gembira. Bapak Ibu pernah terima raport dulu waktu sekolah? Ya, kalau nilainya bagus rasanya senang. Atau putra-putrinya terima raport, ternyata nilainya tidak bagus, rasanya ya gelo. Baik. Nah, nanti di akhirat pun kita akan ada catatannya. Maka yang catatannya diterima dari sebelah kanan akan kembali kepada orang-orang yang beriman, sesama beriman, dalam keadaan bergembira. Dan kegembiraannya ini adalah gembira yang sesungguhnya. Adalah gembira yang sesungguhnya. Karena berbeda dengan kondisi orang-orang yang kufur kepada Allah. Orang yang kufur kepada Allah dulu ketika di dunia bergembira, tapi gembiranya bersifat sementara ketika masih di dunia. Sementara bergembiranya orang yang beriman itu gembiranya seterusnya, permanen, kelak di akhirat. Maka orang-orang yang kufur kepada Allah dulu di dunia mereka bergembira, tetapi ketika menerima catatan amal maka dia bersedih. Sementara bisa saja orang yang beriman dulu ketika di dunia itu harus berusaha dan bekerja keras, tetapi di akhirat kemudian dia akan bergembira. Jadi disinilah pentingnya bagi kita untuk, kalau dalam pepatah apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi perlu ikhtiar, nanti akan ada hasilnya. Dan ikhtiar kita, kausalitas itu ada di dunia. Di akhirat itu tidak ada kausalitas. Di akhirat itu tinggal akibat. Sementara kalau di dunia itu sebab. Maka apa yang terjadi di akhirat itu adalah akibat apa yang kita kerjakan di dunia. Jadi apa yang terjadi di akhirat itu adalah akibat apa yang kita kerjakan di dunia. Maka kalau di dunia itu ada sebab akibat, kalau di akhirat itu tinggal akibat, bukan sebab. Jadi tidak ada lagi susah payah, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi ngeluh, apalagi mumet dan seterusnya. Baik. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Maka ada orang yang dia diberikan catatan amalnya dari belakang punggungnya. Jadi catatan amalnya diberikan dari belakang punggungnya, sehingga tidak bisa menerima dengan tangan kanannya, maka bisanya terima dengan tangan kirinya, sehingga disebut dengan menerima catatan amal dari tangan kiri. Fasaufa yad'u subura, maka dia akan berkata subura, celaka aku. Jadi ketika menerima catatan amalnya dari kirinya atau diberikan dari belakang punggungnya, maka dia sudah berkata celaka aku. Wa yasla sa'ira, karena kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, api neraka yang menyala-nyala. Baik Bapak dan Saudara, jadi kitabnya diberikan kepadanya dari belakang punggungnya dan bukan dari sisi kanannya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sebelah kirinya. Tetapi prinsip di sini dia tidak diberikan dari sebelah kanan. Maka ini pertanda buruk. Ini adalah isyarat bahwasanya dulu dia membuang kitabullah di belakang punggungnya, sehingga pengambilan dengan tangan kiri, kemudian dia tidak mengambil dengan tangan kanannya, karena dulu ketika di dunia membuang kitabullah, maka tidak mengindahkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak peduli kepadanya, tidak menaruh perhatian kepada Al-Quran, dan berpandangan
bahwa menentangnya itu tidak mengapa. Maka tinggallah dia berteriak suburo, celaka. Tapi teriakan itu tak lagi berguna. Bahkan andai dia ingin beramal soleh, seperti yang di kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan, bahwa di antara penyesalan akhirat itu adalah mereka pengen kembali lagi hidup ke dunia untuk beramal soleh. La'alli a'malu solihah, agar aku bisa beramal soleh, tapi tidak mampu. Bahkan mereka sangat ingin bersedekah, la asaddaqu wa akum minas solihin. Di antara penyesalannya adalah kenapa dulu di dunia tidak beramal soleh, tidak bersedekah. Maka dia tinggal berkata thuburo, celaka. Tapi sudah tidak bisa mampu untuk melakukan perbaikan. Karena itu tinggal menerima balasan. Berbeda kalau di dunia itu waktu untuk beramal. Maka ketika kita menyadari salah jalan itu masih bisa belok. Tapi kalau di akhirat begitu menyadari salah jalan, maka tinggal menyesal karena tidak bisa kembali lagi. Bapak Ibu pernah ketika mau pergi ke tempat teman begitu salah jalan, begitu buka Kompas atau buka Google Map, masih bisa diperbaiki? Masih bisa, karena di dunia itu waktu beramal. Tapi kalau di akhirat tidak bisa, karena sebabnya ada di dunia. Jadi sebabnya ada di dunia, maka tidak bisa lagi diperbaiki. Maka beruntunglah kita ketika masih ada di dunia, masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat, masih ada kesempatan bagi kita untuk berbenah. Innahu kana fi ahlihi masrura. Nah, mereka ini yang mengatakan suburo, celaka, wa yasla sa'ira, dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan masuk ke neraka sa'ir, neraka yang baginya menjadi kekal abadi di dalamnya karena kufur kepada Allah. Mereka dulunya bersama dengan kelompoknya di dunia itu bergembira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sungguh dulu di dunia bersama kelompoknya, sesama orang-orang yang kufur kepada Allah itu bergembira. Tapi gembiranya ini gembira yang sifatnya semu, karena sifatnya sementara ketika ada di dunia. Dan kegembiraan itu akan diakhiri dengan penyesalan dan kesedihan. Jadi kegembiraan yang ada di dunia itu akan diakhiri dengan penyesalan dan kesedihan. Kesedihan yang terus menerus, kesedihan yang abadi. Berbeda dengan orang yang beriman tadi. Orang yang beriman itu wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kembali kepada kelompoknya, golongannya dalam keadaan bergembira. Bergembiranya terus menerus. Sementara orang yang kufur itu sedihnya terus menerus. Gembiranya itu hanya innahu kana, sesungguhnya dulu ketika di dunia. Maka ketika di dunia dulu itu bergembira. Maka orang-orang yang kufur itu mereka bergembira ketika di dunia. Sebagaimana kita mengetahui dalam hadis Nabi yang sahih bahwa dunia itu sebagai surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang yang beriman. Dunia itu jannatul kafir, surga bagi orang kafir, wasijnul mukmin, dan penjara bagi orang yang beriman. Maka orang kafir bergembira. Kenapa? Karena dunia itu ibarat surga bagi mereka. Apa-apa oleh. Sementara orang beriman itu disebut sijnul, sebagai sijnul mukmin. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Kenapa penjara? Karena banyak aturan. Orang beriman itu di dunia banyak aturan. Maka di dunia itu laksana penjara. Satu saat ada satu kisah ketika Imam Ibnu Hajar pada saat itu bertemu dengan orang Yahudi penjual minyak. Sementara sang imam ini jabatannya adalah qadhi, hakim. Pakaiannya halus, wangi, bersih. Sementara penjual minyak zaman dulu, jangan samakan minyak seperti sekarang yang sudah plastikan begitu. Minyak sawit begitu, sudah plastikan kan. Kalau minyak dulu gimana? Ya dituang. Kotor enggak? Kotor. Maka orang kafir Yahudi ini mengatakan, wahai imam, kata nabimu bahwa dunia itu penjara bagi orang kafir, penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Lihat dirimu sebagai orang yang beriman dan dirimu halus,
seperti di surga. Sementara saya sebagai orang kafir, kata penjual minyak itu, kata Yahudi itu, tapi kondisi saya itu seperti di penjara, susah. Berarti nabimu tidak benar, katanya. Maka kemudian kata Imam Ibnu Hajar, kondisimu hari ini yang susah payah itu dibandingkan kondisimu di neraka nanti, itu masih layaknya surga. Sementara kegembiraan saya hari ini, kebahagiaan saya, nikmat saya hari ini dibandingkan nanti nikmat di akhirat, maka ini masih seperti penjara. Baik, maka terdiamlah si Yahudi itu, bahwa kehidupan orang kafir sesusah apapun dibandingkan kehidupan di akhirat kelak, maka itu laksana surga baginya. Tetapi di akhirat kelak mereka masuk neraka. Sementara orang beriman sehappy apapun, maka itu laksana penjara. Karena nanti di akhirat, di surga itu akan lebih nikmat lagi dibandingkan apa yang ada di dunia saat ini. Baik Bapak dan Saudara, tetapi kegembiraan orang kafir yang bergembira itu sementara. Innahu kana fi ahli masrura. Dulu mereka sangat bergembira, tapi kegembiraan itu sudah musnah. Innahu dhanna allay yahur. Sesungguhnya mereka menyangka sekali-kali tidak akan dikembalikan kepada Tuhannya, tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tetapi bahkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat atas apa yang kita lakukan. Baik, ayat-ayat ini tadi adalah ayat yang menjelaskan kepada kita hisab yang mudah bagi orang yang beriman dan hisab yang susah bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan dan orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kiri. Maka orang-orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kiri, ini mereka nanti akan digiring ke dalam api neraka. Sementara orang-orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kanan, maka mereka itu akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala.